Ya, kajian Al-Kabair episode ke-17 ya. Materinya tentang ria. Walaupun ini udah dibahas di kitab Tauhid, tapi pembahasan kali ini akan lebih cenderung membahas dari sisi gerak-gerik hati kitanya, bukan dari sisi akidahnya. Walaupun tentu akan beririsan juga dengan pembahasan akidahnya. Kalian-kalian yang matanya mata panda, siap-siap cuci muka ya. Ada beberapa orang yang lihat mata panda, kenapa ini kecapean? Lucu banget nih ngelihat kalian mata panda, ya Allah. Ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk materinya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Semoga Allah ngejaga kalian di atas kebaikan ya. Dan selalu mengingatkan setiap kali kajian, doalah ke Allah agar Allah menjadikan kajian ini menjadi sebab kita istiqomah sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Kajian rutin itu kajian yang paling penting dibandingkan kajian yang kita sesekali dengan tema yang acak. Walaupun itu bagus, tapi tentunya kalau kajian yang secara rutin kita lakukan, maka itu jauh lebih penting. Oke. Dan materinya juga tentunya kita akan pilih yang paling penting juga, yaitu tentang akidah dan juga tentang akhlak yang bisa membuat kita masuk neraka. Akidah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, dan akhlak yang bisa bikin kita masuk neraka, kita harus pelajarinya supaya kita bisa menghindari neraka. Baik, gak berpanjang lebar, kita masuk ke riya, teman-teman. Pertama, di sini Imam Al-Ghazali menyampaikan rincian dari riya. Riya itu bisa lebih besar, sama dengan, lebih kecil, atau murni. Ulang ya, riya itu levelnya bisa 4. Bisa riya total, riya dominan, riya sama dengan, dan riya lebih kecil. Kira-kira sama dengan dan lebih kecil dari apa? Ikhlas. Daripada sebenarnya nggak bisa kita bilang ikhlas, karena ikhlas mah cuma satu, yaitu 100%. Kalau udah kecampur riya ya bukan ikhlas lagi. Yang tepat tuh gini, antara riya dan ngarep pahala Allahnya. Nah itu dia ya. Antara riya dan ngarep pahala Allah. Ingat, yang pertama riya murni, yaitu 100%, gak ada sedikit pun ngarep pahala dari Allah. Kedua, riya dominan daripada ngarep pahalanya. Ketiga, riya sama dengan mengharap pahalanya. Dan 4, riya lebih kecil daripada ngarep pahalanya. Nah, untuk riya yang full, riya yang absolut, riya yang mutlak, riya yang gak kecampur sedikit pun sama ngarep pahala Allah, ini syiriknya parah banget, dan ini sangat besar potensinya diazab oleh Allah. Bahkan kalau riya 100% ini adalah dalam pokok-pokok ibadah, seperti misalnya sholat, kemudian syahadat, maka ini murtad dari Islam. Ada orang yang dia syahadat, tapi syahadatnya tuh benar-benar karena ingin apa kata orang. Dia nggak ada niat untuk masuk Islam. Dia benar-benar murni karena ingin orang-orang menerima dia. Maka ini munafik. Ini kekal di neraka. Kalau dia nggak tobat, dia masuk neraka selamanya. Begitupun misalnya influencer yang udah dipuji-puji sama mayoritas followernya misalnya muslim. Dan pada ngomong, ayo dong masuk Islam, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Akhirnya dia tahu nih kalau dengan masuk Islam, engagementnya akan naik, jualannya akan naik.
Sehingga dia masuk Islam benar-benar murni karena ingin duniawi itu, benar-benar murni karena dia ingin dapat pujian dari orang, dari apa? Netizen, maka itu kekufuran akbar. Terus gimana kalau ada orang yang awalnya masuk Islamnya karena ingin dapat pujian sih, tapi setelah masuk Islam dia mempelajari Islam dan dia jadi murni Islamnya. Ya kalau gitu berarti dia udah tobat dari perbuatan riaknya. Dengan dia mempelajari Islam sungguh-sungguh, dia bisa tobat. Ya kayak yang terjadi gini ya, orang tuh dinamis. Makanya kalian jangan aneh kalau AA di suatu postingan ngejek-ngejek fulan, lalu kemudian sekarang AA muji-muji fulan misalnya. Ya namanya orang dinamis, rubah-rubah. Contoh aja, Dokter Liu Kang misalnya ya, Dokter Liu Kang. Dimana si Dokter Liu Kang ini dulu masuk Islam, katanya sih udah masuk Islam dari 3 tahunan lalu misalnya. Ini contoh aja, ini pemeran fiktif. Si Dokter Liu Kang ini, dia masuk Islam katanya 3 tahun yang lalu, tapi dia ketika diundang gereja, dia masih bilang Tuhan Yesus. Ya kalau ngomong Tuhan Yesus mah otomatis berarti belum Islam kan, itu mah udah fakta. Bahkan kalau emang dia benar-benar masuk Islam, tapi dia ngomong Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus memberkatiku, maka dia udah murtad lagi sebenarnya pada saat itu. Nah cuman, bisa jadi emang 3 tahun dulu masuk Islamnya dengan segala macam ketidakngertiannya terhadap akidah, sehingga memang belum diterima keislamannya. Lalu kemudian pas baru-baru ini dia syahadat, dan itu pun Islamnya juga masih kacau, masih kecampur kesyirikan akbar, tapi kemudian makin kesini mulai belajar dikit-dikit sehingga jadi ngerti akidah. Bisa aja itu terjadi. Ya sehingga ingat, selama manusia masih hidup, dia masih berubah-ubah. Kita nggak mungkin kita bilang, misalnya nih suatu saat muji-muji orang yang dulunya udah caci abis-abisan karena kesesatannya. Misal tiba-tiba suatu saat bilang Abu Janda teh soleh banget gitu. Ya Abu Jandanya udah bener-bener jadi soleh, Masya Allah. Bisa aja kan. Ya, jadi taubat, jadi belajar sama Ustadz Nuzul gitu ya. Terus habis itu S3 di bidang akidah, kemudian beliau membantah segala macam kemunafikan, orientalis dan pluralisme. Oh, Masya Allah, bisa aja. Bisa teman-teman. Cuman kalian greget kalau ngomong kayak gini pasti ya. Kalian pasti lebih banyak yang ngedoain yang lain gitu daripada doa hidayah. Nah, kan orang bisa berubah. Orang bisa berubah, teman-teman. Ya. Jadi itu ya 4 tingkatan ria. Yang pertama itu mah udah hampir dipastikan kena azab. Yang kedua kena azab juga. Walaupun kita udah bahas di masalah akidah, di bab akidah, kalau syirik kecil itu nanti di akhirat pasti disiksa atau masih mungkin diampuni. Masih ingat gak Regan? Kalau syirik kecil, kalau syirik akbar mah kan jelas neraka senamanya. Kalau syirik kecil masih berpotensi diampuni menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain akan disiksa. Maka Imam Al-Ghazali ngasih tahu nih, untuk yang level pertama dan kedua, ini mah potensinya hampir bisa dibilang pasti, walaupun nggak bisa 100% banget, karena kan belum murtad ya. Kecuali kalau riya dalam masalah pokok akidah tadi. Riya dalam syahadat, sebenarnya nggak ada keinginan masuk Islam, tapi ingin masuk Islam karena ingin dipuji, ingin diterima. Ini mah itu kafir. Jelas itu pasti diazab. Tapi kalau dalam riya-riya yang lain, seseorang sedekah 100% bukan karena Allah, tapi karena ingin pujian manusia. Itu kan riya 100% tuh. Nah ini potensi azabnya besar banget. Begitupun yang ingin sih dapat pahala, tapi dia kalah sama rasa ingin dipujinya. Ini juga kena potensi diazabnya besar. Yang ketiga adalah dia gelut. Antara ingin dapat pahala dan riyanya tuh 50-50. Persis sama. Nah Imam Al-Ghazali bilang, orang macam ini, aku berharap dia tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Itu yang diharapkan Imam Al-Ghazali. Yaitu dia nggak dapat dosa dan nggak dapat pahala. Tapi bisa aja, kata beliau, bisa saja orang ini, orang yang ibadah 50% ngarep pahala, 50% ria, bisa aja dia akan diazab atas 50% rianya. Lalu kemudian dia dapat pahala atas 50% niat ingin dapat pahalanya. Ngerti gak? Jadi kemungkinannya 2 tuh, kata Imam Al-Ghazali.
Kemungkinan pertama apa? Kalau yang ria dan ngarep pahalanya sama persis, kemungkinannya 2, 1 apa? 0 aja jadinya 0. Kemungkinan kedua, ya disiksa dulu atas riaknya lalu dapat pahala. Sekarang untuk yang level 4, yaitu yang riaknya sedikit doang. Riaknya sedikit, misalnya cuma 2% gitu. Ngarep pahalanya 98%. Yang kayak gini gimana di akhirat? Imam Al-Ghazali bilang, aku sih berharap dia tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dikurangin. Tapi bisa aja dia tetap akan diazab atas riya yang 2% itu masuk neraka. Baru habis itu dia akan dapat pahala 98%-nya. Dan berdasarkan apa-apa yang udah AA baca dengan keterbatasan AA justru lebih cenderung ke pendapat orang yang riya walaupun cuma sedikit, dia tetap akan diazab di neraka. Lalu dia baru dapat pahala atas niat pahalanya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, al-yasiru minar riya isyirk. Sedikit dari riya adalah syirik, kata Nabi SAW. Jelas nggak hadisnya? Sahih itu. Sedikit aja dari riya adalah syirik. 50% sedikit atau banyak? Banyak. Berarti kalau Nabi SAW bilang al-yasir sedikit aja dari riya, berarti berapa persen misalnya? 2%, 3%. Tapi tetap Nabi SAW bersabda itu syirik. Jadi hati-hati. Kita tidak boleh mentoleransi riya sedikit pun di hati kita. Dan ingat, kita dicatat riya kalau kita udah meng-ACC-nya di hati kita. Adapun kalau kita masih melawannya, ini belum disebut riya. Kalau masih dilawan, itu jadinya mujahadah. Itu jadinya perjuangan melawan riya. Dan justru itu akan jadi pahala tersendiri. Oke? Jadi kalau kalian disisipi sama riya, jangan langsung tiba-tiba kalian putus asa. Lawan. Karena ketika disisipi riya, kita ini kenapa coba? Ini emang harusnya loncat di bagian akhir, tapi mau nanya dulu. Kenapa coba ya? Apin ngecek analisa kalian. Kenapa orang basicnya emang seneng riya? Kenapa orang basicnya itu emang senang dapat apa namanya teh? Pengakuan dari orang. Tahu nggak kenapa? Ali. Bener sih itu cinta dunia salah satu poinnya, tapi Apin jawaban yang lebih aneh, lebih aneh gitu. Makanya Apin kalian explore aja asal-asalan nggak apa-apa. Habibi. Sering dibully. Sering dibully. Ya itu aneh banget. Dan itu gak dapat jawabannya. Regan coba. Karena ingin dipuji sih. Ingin dipuji. Masuk bener, tapi Pin ada yang kronologinya. Elwin. Karena pengen balasan. Pengen balasan. Oke. Semuanya mengarah ke situ. Tapi gini ya, Apin jelasin. Kenapa seseorang itu basicnya, defaultnya tuh senang dapat pujian, dapat penghargaan dari orang. Karena manusia ketika lahir dalam kondisi lemah. Dan dia ketika butuh sesuatu, dia kan caper. Ya enggak? Kita dari kecil caper. Kalau kita lagi lapar ngapain pas kecil? Nangis. Jadi manusia tuh dari kecilnya emang udah dilatih jadi caper. Ngerti enggak? Emang Allah ciptainnya kayak gitu, yaitu manusia caper dari kecilnya. Baik itu dengan cara nangis. Dan kalau udah gede, lihat bagaimana orang-orang, anak-anak kalau udah gede bisa ngelakuin sesuatu, orang tua bilang apa? Pinter, keren. Makanya salah satu yang bisa mengokohkan akidah anak dari kecil adalah ketika mereka bisa melakukan sesuatu, kita apresiasi jelas. Jangan sampai dibilangin, hadza min fadlillah, ini semua karunia Allah. Terus sambil dengan wajah datar gitu ya. Dia bisa jalan, bisa makan sendiri. Itu karunia Allah, syukurlah. Gak gitu konsepnya. Tetap dipuji, anak kecil mah butuh. Anak kecil mah butuh dipuji, itu butuh buat semangat. Makanya Syekh Utsaimin bilang, tepuk tangan tuh gak apa-apa. Untuk nyemangatin anak-anak lagi lomba lari, kebayang lomba lari. Gak ada suara sama sekali. Tepuk tangan bro, gak apa-apa. Itu bukan tasyabuh bil kufar. Tepuk tangan halal. Tepuk tangan yang haram tuh tepuk tangan dalam rangka ibadah. Nah, itu nggak boleh. Tepuk tangan seperti orang-orang sufi yang ibadah dengan cara tepuk tangan, zikir sambil tepuk tangan. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau tepuk tangan yang emang nyemangatin itu nggak apa-apa. Apalagi untuk anak kecil. Cuman, jadi gini kayak misalnya anak-anak tuh ya. Itu kaget aja. Si twins ya. The second son tuh yang lagi walking upstairs tuh, yang lagi bring the green glass,
Dia nanya ke AA sama ke istri, what time is it? What time is it? You know what I mean ya? AA sengaja pakai bahasa Inggris supaya dianya jadi nggak gede kepala gitu. Dia nanya ke Arizal sama ke istri, what time is it? AA sama istri tuh mikir gitu dalam hati, bahkan diucapin, ngapain nanya, kan belum ngerti kamu gitu. Itu bener kaget, dia udah tahu itu jam berapa. Ketika dia nanya angka, dia tuh tahu ini angka berapa. Dia cuma pingin kepastian dari kami. Makanya kakeknya juga kaget. Kok udah ngerti sih itu angka berapa. Dan ya setelah kejadian itu AA bisa simpulkan, Masya Allah ya. Emang my second son is smart gitu. Is smart. Nah cuman AA berusaha untuk tidak memujinya secara langsung dengan ucapan you are smart. Tapi AA bilangin, sayang, Allah ngasih kamu kemampuan untuk paham ini. Syukur ke Allah ya, senang banget ayah sayang banget sama kamu. Gitu caranya. Untuk mengimbangi antara rasa ingin dipuji dengan rasa mengagungkan Allahnya. Kalau masih kecil mah masih wajar rasa ingin dipuji. Gini aja, ada dua-duanya nih. Yang satu lagi bikin problem ya. Misalnya yang satu numpain air. Yang satunya tuh ngomong, aku mah gak numpain air loh gitu. Ya tahu aku juga, tapi begitulah anak ya. Kalau yang satu bikin problem, yang nggak bikin problemnya tuh ngerasa bangga. Aku mau udah jadi anak baik gitu. Yang satu kick his mom, sometimes punch his mom. And my wife is angry, my wife is crying. Anak yang satunya bilang, I'm not kicking my mom, I'm not punching my mom katanya gitu. Jadi ingin dipuji gitu. Itu teh wajar, dari kalau kecil teh kayak gitu emang sifatnya. Karena emang dari kecil kita caper, udah biasa. Kalau nggak caper ya kita mati. Udah lapar, haus, diem aja, takut ganggu mama gitu ya. Diem mata melotot gitu. Nggak mungkin, pasti kita caper. Nah dari situlah kata Imam Al-Ghazali, kebiasaan kita dari kecil dimana kita tuh caper karena ingin perhatian manusia, emang karena butuh sih. Tapi kemudian terbawa ketika dewasa. Sehingga kebiasaan caper itu ada di diri kita. Dan untuk kita bisa ngilanginnya butuh extra effort. Sehingga kita hanya boleh capernya ketika emang ada maslahat. Misalnya, AA caper ketika lagi ceramah, orang-orang gak perhatian. Akhirnya AA sengaja caper dengan cara yang halal agar perhatian kembali ke Arizal. Itu gak ada masalah. Kalau caper bahasanya khusus untuk AA ya. Kalau untuk Nabi SAW jangan pakai bahasa caper. Karena itu takutnya jadi malah menghina. Bisa murtad kita. Contoh aja Nabi kita SAW. Ketika para sahabat tuh lagi aktivitas dan sebagainya. Lihat bagaimana caranya beliau memfokuskan konsentrasi sahabat ke beliau. Ketika beliau mau menyampaikan satu hadis, terkadang beliau ngambil satu ranting. Terus digini. Rantingnya sehingga daun-daunnya jatuh. Kan para sahabat langsung pada perhatian kan. Pas ranting-rantingnya jatuh, barulah di situ beliau menyampaikan satu hadis. Hadisnya apa? Lupa ya. Tentang kurma, tentang sifat seorang yang beriman atau apa gitu. Tapi beliau kadang kayak gitu. Ketika beliau mau menyampaikan satu hadis, untuk nyari perhatian sahabat tuh beliau ngelakuin perkara-perkara yang spesial, yang akhirnya para sahabat tuh jadi penasaran gitu. Nah, jadi sekali lagi, kita boleh caper nggak? Boleh. Dalam perkara yang mubah dan ada maslahat, itu pun bukan dalam rangka ingin dapat pujian dan diagungkan. Capernya kita adalah dalam rangka meraih maslahat agar orang-orang bisa makin dekat sama Allah. Ngerti gak kalian? Ulang ya. Kayak misalnya kadang kalau lagi ceramah, kalau mau nyampein hadis tentang lalat yang kalau kemasukan di air minum harus diapain? Dicelupin kan hadisnya ya? Nah, lagi ceramah, kadang-kadang minta, panitia ada minum nggak? Minta dong gitu. Akhirnya kan pada hening tuh. Nah, ini penceramah minta-minta air gitu ya. Saya punten ya mau ngambil minum, saya buka tuh saya minum dulu, glek terus saya simpen di sini. Itu kan orang-orang langsung perhatian ke Arizal. Tapi niat Arizal tuh bukan nyari sensasi. Niat Arizal tuh agar orang-orang terfokus karena nih gue mau menyampaikan hadis penting nih. Kalian harus konsen nih sama hadis ini, makanya bawa air minum tersebut. Nah kalau misalnya sekedar ngambil air minum pengen nyari sensasi biar orang-orang ngerasa Arizal keren, wah ini jadinya ria. Atau kalau nggak ria masuknya ke apa?
ujub. Nggak boleh. Ya. Jadi pastikan capernya kita, pastikan di jalan yang halal. Dan untuk tujuan yang halal pula. Bukan tujuan ingin kita diagungkan atau dipuji. Bukan. Ya. Karena nantinya emang tipis antara ingin dipuji dengan ingin meraih maslahat. Perbuatannya bisa jadi sama persis. Tapi yang satu masuk neraka, yang satu dapat pahala. Itu bisa. Kayak sahabat ada yang tiba-tiba ngelakuin suatu ibadah aja. Asalnya nggak mau ngelakuin ibadah, tiba-tiba ngelakuin suatu ibadah biar diliatin. Tapi bukan pingin dipuji. Namun karena ingin apa? Ingin syiar, ingin nyontohin orang-orang tentang ibadah ini agar ditiru. Perbuatannya sama, tapi bisa yang satu riya, yang satu berpahala jariah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi kalian ngerti kan kenapa seseorang itu defaultnya emang pingin dipuji? Ngerti? Ingin dapat perhatian, karena apa? Karena dari bayi. Kita udah kayak gitu, dari bayi. Nah, poin penting selanjutnya teman-teman dalam hal riya adalah riya tidak selalu karena ingin dipuji loh. Tapi ada juga unsur karena takut dicaci. Apin cerita, dan ini kesalahan Arizal, semoga Allah ampuni dan istighfar, taubat ke Allah juga. Tadi baru nyadar 2 minggu yang lalu diundang ceramah di Bogor. Nyampe Bogor, Arizal segeralah ke air, ke WC buat kencing, wudu, karena pingin selalu punya wudu. Tapi emang orangnya jarang sholat duha. Udah hampir gak pernah lagi bahkan sekarang, karena lebih memprioritaskan apa? Kodok sholat. Yang dulu-dulu pernah lalaikan 3 tahun, kodok. Daripada sholat duha, mending sholat kodok. Nah, kan udah kencing, udah wudu. Dengan niat agar nanti pas duhur, udah gak usah wudu lagi, udah siap sholat. Nah, pas beres kencing dan wudu, panitia nanya, Ustadz mau sholat duha dulu? Gitu. Harusnya jawabnya gimana kalau gak mau sholat duha? Gimana jawabannya? Enggak. Simpel kan gitu? Enggak, beres. Terserah mau ini orang bilang, Ustadz kok malesan sholat duha. Bebas lah dia mau ngomong apa. Harusnya gitu. Tapi ngaku salah. Tahu gimana pinternya Arizal dalam mengotak-atik kata. Dan ini adalah kepintaran yang bisa ngebawa ke jahanam. Ngaku salah, istighfar, dan cerita ini biar jadi pelajaran buat kalian. Tahu gak gimana Arizal? Biar gak dicela. Kamu tahu gak sholat duha yang terbaik itu menjelang zuhur loh. Astagfirullah. Ngerti gak kalian? Jadi teh gak pingin dibilang gak sholat duha. Jadi ingin dibilang teh rajin sholat duha. Padahal gak sholat duha. Cuman ngeganti kalimat untuk mengalihkan perhatian dia terhadap Arizal. Nyampain pendapat ulama bahwasanya sholat duha tuh yang terbaik adalah menjelang zuhur. Sehingga dia ngira kalau Arizal mau sholat duha tapi nanti di waktu yang terbaik yaitu menjelang zuhur. Coba kebayang berlapis-lapis ria itu, astagfirullah. Padahal harus saya ngomong aja, Ustadz mau sholat duha? Enggak, titik, udah. Walaupun ada rasa nggak enak gitu, terserah dia mau ngomong apa. Aku mah nggak akan sholat duha, titik, gitu. Beda kalau sholat wajib ya. Kalau ditanya, Ustadz udah sholat duhur belum? Ya itu mah kudu. Atau ya kalau belum sholat ya bilang saya belum sholat duhur. Kalau udah sholat bilang saya udah sholat duhur. Ya kalau yang wajib-wajib mah itu mah nggak usah takut ria. Aduh takut ria, udahlah nggak usah sholat duhur dulu, nanti aja besok masih ada lagi. Ya nggak bisa kalau yang wajib-wajib mah. Tapi untuk yang sunnah-sunnah, kalau emang kita nggak ngelakuin tinggal bilang enggak. Nih, ini salah satu, ini hal lebih banyak ngasih contoh-contohnya. Ini Imam Al-Ghazali tuh nyampein contoh tuh banyak. Sekali lagi Apin ingin menekankan lagi, kalau orang riaknya sedikit, gimana nanti di akhirat berdasarkan pendapat yang Arizal lebih cenderung memilihnya? Dia akan diazab untuk riak yang sedikit itu. Lalu dia akan dapat pahala. Makanya jangan toleransi ria walaupun sedikit. Dan ingat, ria baru kehitung kalau udah kita ACC di hati. Adapun kalau kita masih melawannya, kita tidak disebut ria. Ya. Dan tahu gak sih teman-teman seremnya teh? Teh baru nyadar kalau yang lakukan teh ria setelah 2 minggu kejadiannya. Gimana kalau mati dalam 2 minggu itu? Bahkan nih mau nyampein sekarang juga, ngomong kayak gini bisa jadi ria.
Supaya AA nggak dianggap orang yang ria, makanya AA counter tentang betapa rianya AA pada saat itu. Tuh kan, saya nggak akan berhenti bikin AA ria. Bahkan pengakuan Arizal bahwasanya AA ria, itu pun bisa jadi ria. Makanya tugas kalian adalah saling ngedoain. Karena kita nggak akan selamat tanpa pertolongan dari Allah, teman-teman. Nggak akan selamat. Kita selamat dari riya versi A, masuk ke riya versi B. Dan seperti itulah, teman-teman. Makanya pelajaran tazkiyatun nafs itu penting banget. Ini kalau nggak murojaah materi ini, bisa jadi riya yang 2 minggu yang lalu tuh bawa, dan nggak nyadar. Banyak-banyak tobat lah teman-teman. Kalau lagi malam teh, selain dosa-dosa yang kalian lakukan secara belak-belakan, ngeliatin video haram, nyentuh lawan jenis yang bukan mahram, bohong, gibah, ya itu semua harus kita tobati. Tapi coba tobati dosa-dosa yang kaitannya dengan hati. Karena teman-teman, mayoritas orang mati su'ul khotimah justru karena dosa-dosa yang kaitannya dengan hati. Sekali lagi ulang ya. Mayoritas orang mati su'ul khotimah justru karena dosa-dosa yang kaitannya dengan hati. Takut makanya. Riaknya, sombongnya, ujubnya, ya, dengkinya, irinya, itu tuh yang bisa ngancurin amal, teman-teman. Ya Allah. Mari kita melihat contoh-contoh yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang udah disaring oleh Imam Al-Iraqi sehingga lebih simple. Dan kita ambil poin-poin mutiara yang indahnya ya. Adapun kesalahan-kesalahannya tentu kita nggak ambil. Ya. Ada orang yang dia beribadah bukan karena ingin dipuji, tapi karena takut dicaci. Seseorang bisa jadi dia beribadah bukan karena ingin dipuji. Dia sedekah cukup banyak, bukan karena dia ingin dipuji sama orang-orang, tapi justru lebih karena takut dicaci. Lo biasanya sedekah, sekarang udah punya mobil mewah kok jadi gak sedekah sih? Akhirnya dia gak sedekah. Nah disitulah sedekah yang dia lakukan gara-gara takut dicaci, itu adalah riya. Gak akan berpahala itu. Dan disinilah ujian teman-teman. Punya murid miliarder. Kerjaannya apa tuh? Bikin roti. Tukang roti dia, miliarder. Dan dia kalau nitip zakat ke Arizal. Kenapa coba? Karena dia takut ketahuan rahasia dapurnya. Kalau dia ketahuan rahasia dapur oleh masyarakat, nanti bakalan ditagih kan? Ya enggak? Mbak Im Wong aja banyak yang datang ke rumahnya, iya enggak sih? Karena udah ketahuan kaya, akhirnya banyak yang datang. Nah, dia takut kalau dia ketahuan kaya, sehingga nanti datang orang minta-minta ke dia. Lalu ketika dia ngasih sekali, lalu kedepannya nggak ngasih lagi, terus kemudian dicaci maki oleh warga sekitar, nanti akhirnya dia sedekah atau dia zakat, tapi zakatnya bukan karena Allah lagi, tapi karena takut dicaci sama orang-orang tersebut. Hebat nggak dia? Demi mencegah riya, dia lakukan itu. Mending zakatnya dititipin aja supaya aman. Masya Allah. Keren itu teman-teman. Keren. Dan emang ini yang jadi problem sih. Di lingkungan yang mentalitinya kayak gini adalah kayak gitu. Kita inginnya sedekah. Tapi setelah kita sedekah, ngelunjak. Malah kita yang disalahin. Ingat waktu zaman-zaman COVID ada orang Cindonya. Kalau nggak salah non muslim loh. Dia sedekah. Ngasih ke warga, kasihan. Habis itu ngasih lagi minggu depannya, ngasih lagi minggu depannya. Habis itu pas 1 bulan nggak ngasih lagi. Dilemparin batu rumahnya gara-gara nggak ngasih lagi. Makanya kenapa zaman sekarang kita kejepit. Mau sedekah terang-terangan, bakalan ada efek negatifnya. Sedekah sembunyi-sembunyi pun bisa ada efek negatifnya ketika orang-orang nganggapnya kita pelit. Repot emang repot. Ya kalian, makanya yang paling aman tuh gini. Kalian kaya, tapi kayaknya cukup di rekening aja gitu. Kalian mau apapun ada gitu. Mobil, pakai yang bagus. Tapi kalau kalian punya mobil bagus, rumah mewah, jangan di kampung kalian. Di kampung kalian rumahnya yang sederhana aja gitu. Jadi kalian beli lagi rumah di kota lain yang orang-orang gak ada yang kenal. Nah di situ pakai mobil mewah kayak gitu. Biar aman gitu. Ya.
Dan kalian ngeliat kan kenapa sekarang banyak konten ya di TikTok atau di Instagram. Orang yang kekayaannya 500 juta masuk ke bank prioritas, tahu gayanya gimana? Pakai jas. Gitu ya. Tapi giliran orang yang kekayaannya 10 miliar, 20 miliar masuk bank prioritas, kaos mungkin ada yang bolong, pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Kenapa? Karena orang-orang yang udah super kaya, mereka udah ngerti ternyata jadi orang kaya tuh nggak enak. Apalagi kalau orang-orang pada tahu dia kaya, ya. Ya, kadang-kadang bahkan orang yang super kaya itu kalau misalnya ngambil uang dari bank misalnya 10 miliar itu di bawahnya tuh pakai kresek sampah teman-teman, nggak lagi pakai tas yang itu pakai bodyguard, enggak itu, malah takut bodyguard sekuat-kuatnya bodyguard 1 kali magnum mati ya. Tapi kalau bawa kresek dikiranya tukang sampah, malah yang ada dijadiin konten sama konten creator, kita yang jadi kayak pengemis ya, dikasih uang lagi bisa jadi kita karena ngiranya kita pengemis. Oke, back kepada kisah ini teman-teman. Jadi ada orang-orang yang dia ngeluarin zakatnya bukan karena dia ingin pujian, tapi karena takut cacian. Dia udah dikenal dulu senang sedekah, kok sekarang jadi nggak sedekah lagi sih? Akhirnya ketika dia ngedengar orang-orang mulai mencaci maki dia nggak sedekah, disitulah dia mulai sedekah tapi karena takut dicaci. Dan ini berat, ini susah teman-teman. Ada orang yang gak haji, terus dicaci maki, kenapa kamu gak haji, kenapa kamu gak haji? Akhirnya dia haji, dan dia ingin memperlihatkan, nih gue juga bisa haji kok. Jadi dia hajinya tuh karena cacian dari orang. Harusnya gimana kalau kita ada dalam kondisi itu? Bisa nebak gak? Fahri coba. Kalau kita ada di kondisi gitu, kita disuruh zakat nih sama warga gitu ya, tolong zakat ke kami dong, kok kamu kelihatannya pelit? Atau kamu belum haji, haji dong haji. Harusnya apa yang kita lakukan? Harusnya yang kita lakukan apa? Tetap haji tapi itu apa? Tetap haji tapi secara diam-diam. Secara diam-diam gitu. Jadi nanti kesannya nggak usah pakai visa gitu ya, diam-diam aja ya. Nggak usah disebarin. Nggak usah disebarin gitu. Kalau zakat juga gitu, sembunyi-sembunyi. Nanti kalau zakatnya sembunyi-sembunyi nanti tetap diejek lagi. Kok nggak zakat-zakat? Kalau zakat dititipin tapi disalurkannya kepada mereka gitu. Tapi tetap nanti ngiranya bukan dari kita, jadi kita tetap dicaci maki lagi, disuruh sedekah lagi. Gimana jadi solusinya? Tahu? Solusinya doa ke Allah. Dan bilang aku ke Allah, ya Allah, kau tahu, sekarang aku mulai disisipi rasa takut dicaci dalam ibadah ya Allah. Aku sekarang udah gak ingin dipuji lagi ya Allah, udah capek dengan pujian manusia yang sifatnya menjilat. Ngomong aja ke Allah kayak gitu. Ya Allah, aku capek dengan pujian manusia yang sifatnya cuma menjilat, temporari banget. Dan sekarang orang-orang mencelaku dan aku ada dorongan untuk ibadah karena takut dicela. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku tobat padamu ya Allah. Hilangkan semua rasa takut dicaciku ya Allah. Aku lakukan ini karena Engkau ya Allah. Bismillah, gitu. Bukan mundur, tetap maju. Tapi ngomong dulu ke Allah gitu, ngaku dulu ke Allah kayak gitu, jihad dulu ngelawan rianya, barulah di situ insya Allah tetap berpahala. Paham kalian? Gitu. Jadi bukan kita mundur, maju. Itu obatnya teman-teman. AA misalnya lagi sama kalian ya, kita main bola gitu, atau AA pakai baju singlet lah biasa. AA kan kalian tahu kan kulit AA iritasi, bukan iritasi apa, sensitif ya. Gak kuat kalau pakai lengan panjang. Suka pakai singlet atau baju yang sangat pendek lah, walaupun bukan singlet gitu. Tiba-tiba datang Ustadz Nuzul, ya. Datang Ustadz Nuzul terus habis itu langsung pakai baju koko gitu. Itu ria atau bukan? Legan ria bukan? Berpotensi ya. Tapi nggak selalu ria. Perbuatan AA yang langsung pakai baju bagus itu bisa AA jadikan sebagai pahala dan bisa juga AA jadikan sebagai ria. Gimana cara jadi pahala? Gini, pas AA lagi pakai baju lekbong gitu, terus datang Ustadz Nuzul, langsung AA niatin, ya Allah, beliau ulama, aku harus menghormati dia, aku ingin beradab. AA langsung pakai baju koko demi bisa beradab di hadapan ulama. Jadi pahala. Tapi bisa juga jadi ria ketika misalnya kayak gini, Ustadz Nuzul tahu kalau Ariza juga misalnya penceramah. Kalau ketahuan aku pakai kayak gini nggak sopan, nanti aku takutnya
jadi kelihatan bukan kayak penceramah lagi, takut jadi ngerasa nggak pantas jadi penceramah, jadi pakai baju supaya tetap diakui sebagai penceramah, supaya tetap diakui sebagai orang yang berilmu. Kalau kayak gini bisa ujub, bisa ria. Jadi ria itu masalah lebih dominannya di masalah apa? Hati emang. Imam Al-Ghazali nyebutin tuh ada orang-orangnya yang lagi candaan gitu. Kita kan candaan ngakak. Habis itu teh tiba-tiba setelah ngakak langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya dia ria. Bahaya itu. Harusnya gimana kalau udah ngakak-ngakaknya nggak apa-apa astagfirullah mah. Cuma pas ngomong astagfirullahnya pastikan ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dianggap wah dia mah manusia wibawa, berwibawa sehingga candaan berlebihan pun nggak mau karena dia ingin mengikuti sunnah Nabi SAW yang mana ketika para sahabat tertawa terbahak-bahak beliau hanya tersenyum. Sehingga ketika si orang ini dia tertawa terbahak-bahak dia langsung istighfar. Masya Allah dia soleh. Nah dia nggak mau digituin. Dia inginnya ketika dia tertawa terbahak-bahak lalu kemudian dia balik ke versi cool. Dia ingin lakukan itu semata-mata karena ingin mencari ridho Allah. Stay coolnya karena Allah. Ada orang yang kelihatan cool dan coolnya tuh emang pingin ria, ingin dianggap cool. Dan itu bahaya. Orang jalan gitu, lagi ke kajian dengan pakaian yang kelihatan rapi, islami, berjenggot, kacamata hitam misalnya gitu ya. Udah pokoknya cool deh. Dia jalan dengan penuh wibawa. Dan di hatinya yang ada wibawa, 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 wibawa. Ria jadinya. Harusnya gimana? Pas lagi jalan dengan pakaian rapi, dengan penampilan islami, jalan ke masjid dengan cool, senyuman, itu semua kita ngomong di hati. Ya Allah, aku ngelakuin ini semata-mata ingin mencontoh Rasulmu SAW, sedangkan aku memang masih banyak dosa. Coba deh teman-teman, kalau kalian stay coolnya dengan hati yang terus ngomong ke Allah, itu hampir gak mungkin kena ria. Kalau hatinya kosong, pas lagi pakaian cool mau ke pengajian, yang ada ngerasa berwibawa, 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 berwibawa. Orang-orang muji dia, orang-orang lihat dia cool. Tapi kalau hati, pas lagi jalan, ya Allah aku banyak dosa. Sekarang pakai pakaian rapi, bersih. Orang-orang mungkin seneng ngeliatku, tapi aslinya aku kotor, penuh dosa. Yang ada pas lagi jalan dia teh nangis. Dan nangisnya juga bener-bener ikhlas gitu, karena ngerasa diri teh kotor banget ya. Allah teh ngasih baju yang bagus, rapi, baik banget Allah ke aku. Padahal diriku teh kotor, sering maksiat hati, sering maksiat saat sembunyi-sembunyi. Ya Allah itu enak teman-teman kalau jadi orang yang ikhlas tuh. Wibawanya, coolnya, cerewetnya, semuanya dia lakukan karena Allah. Ada nggak orang yang cerewetnya ria? Ada. Pas lagi diem, dia ingin mencairkan suasana. Dan ketika dia mencairkan suasana, niatnya adalah agar orang-orang muji dia sebagai orang yang fun, joyful, playful. Ria jadinya. Dan ini susah banget teman-teman, banyak banget ini contohnya. Ada kisah lucu ini teman-teman. Ada orang Arab Baduy lagi sholat sunnah. Si orang Arab Baduy ini tuh emang sering rajin sholat sunnah gitu. Pas si orang Arab Baduy ini lagi sholat sunnah, orang-orang di belakangnya pada ngomongin, ini orang Arab Baduy ini Masya Allah soleh banget. Dia rajin sholatnya, rajin sholat sunnahnya. Terus si orang Arab Baduy yang lagi sholat sunnah ini tiba-tiba ngebatalin sholatnya. Terus bilang, aku juga lagi puasa sunnah loh gitu. Ya Allah, ini asli dah eta. Saking hatinya didominasi oleh ria, sampai dia gak tahan untuk nyampein dirinya lagi puasa. Allahu Akbar. Hati-hati teman-teman, ini tuh ngehancurin kita banget. Ingat ya, ingin dipuji, takut dicaci. Itu 2 resep untuk kena ria. 2 resep untuk kena ria. Berarti cara mengobatinya adalah dengan ngilangin itu. Dengan cara doa ke Allah. Oke. Ada juga orang-orang yang sering sengaja memperlihatkan tangisan. Dan saya sering nyampein teman-teman ya. Kalian mungkin sering ngelihat, walaupun di sini jujur, tapi nggak merasa diri ini suci ya, mudah-mudahan. Kajian Riyadhus Shalihin yang dilakukan di Masjid Al-Furqan UPI 6 tahun lalu, itu memang kajian yang sangat indah. Kajian di mana suasananya sangat adem, ba'da asar,
Anak-anak yang hadir pun anak-anak yang hampir semuanya adalah orang-orang yang udah khusyuk sholatnya, yang ngajarin udah bertahun-tahun dan mereka istiqomah dalam kekhusyuan. Sehingga kajian itu feelingnya beda. Kajian itu dimana AA tuh natural gitu, ketika nyampein tuh nggak ngebuat-buat kayak di dramatisasi biar AA nangis, enggak. Emang itu ngalir sendiri. AA ngomong tiba-tiba AA kesentuh dan AA pengen nangis, ya udah AA lepas tangisannya tanpa berlebihan. Tapi ada momen dimana saat AA pengen ceramah dengan materi yang sama, lalu kemudian AA nggak ngedapetin feeling kayak dulu. Kenapa ya? Dulu mah pas lagi ceramah teh asa kesentuh hati AA sendiri teh asa pengen nangis. Lalu di momen tersebut, pas AA ceramah yang versi apa? Versi remake ya gitu ya, versi remake kayak film-film aja gitu, remake. Nah, pas AA lagi ceramah remake-nya di tempat lain, tapi AA nggak dapet feeling itu. Di situ teh AA sering malah jadi ingin mendramatisasi supaya jadi bisa khusyuk. Dan apa yang terjadi tahu setelah itu? Hati AA bener-bener jadi keras dan jadi gak enak sama sekali. Makanya AA suka bilang ke kalian, AA mah gak mau lagi maksa-maksain khusyuk. AA gak mau lagi maksa-maksain nangis. Kalau emang AA bisa kesentuh nangis ya udah flow aja. Tapi kalau emang gak bisa ya udah. Kalau kalian emang sedih dan pengen nangis, tangisin aja gak apa-apa. Gak ditahan pun gak apa-apa. Maksudnya gak ditahan ya nangis mah nangis. Tapi gak usah sampai gogowakan gitu. Tapi kalau emang nggak bisa kesentuh, nggak usah dipaksain. Kalau misalnya lagi ceramah yang sifatnya tuh tentang akhirat, lalu kalian nggak kesentuh sama sekali, nggak apa-apa, nggak usah sengaja nangisin. Kalau emang kalian bisa nangis, alami, silakan nangis. Kalau nggak bisa, ngomong ke Allah, ya Allah, ini Ariza lagi nyampain tentang neraka, lagi nyampain tentang Nabi SAW saat beliau wafat. Kok aku nggak ada sedih-sedihnya ya Allah? Ngomong aja di hati. Lalu nanti pas sudah nyampe rumah, baru ngerenung. Pas lagi sendirian baru tangisin yang asli. Itu aja. Lebih flow, lebih alami, itu enak. Terhindar dari ria. Ya jujur sih lebih enak yang dulu. Karena ceramah tuh bisa dalam banget. Tanpa dibuat-buat. Ya kalau sekarang A pun sama dari sisi A gak mau ngebuat-buat. Gak mau mendramatisasi. Kalau emang sedih ya sedih. Kalau enggak ya udah. Sampaikan aja sesuai dengan apa yang bisa disampaikan. Dengan tetap memperhatikan adab. Seperti itu teman-teman. Ada tipe orang-orang yang memang memperlihatkan kesedihan. Sengaja memperlihatkan kesedihan di depan umum. Dia sering gitu. Tapi sebenarnya dia ria. Terus AA bisa ngevonis dia ria gimana? Ngeliat dari momen-momen lain yang mana Allah bukakan ria aslinya. Jadi kan ada hadis ya, barang siapa yang ikhlas Allah akan perlihatkan ikhlasnya, barang siapa yang ria Allah akan perlihatkan riaknya. Walaupun di teks hadis ini kalau nggak salah di lafaznya di hari kiamat, tapi nggak menutup kemungkinan Allah akan buka topeng orang yang ria di hadapan kita banget. Dan aku udah sering cerita berulang-ulang ke kalian ya, kalian mungkin apal. Murid Ariza salah satu generasi kedua kalau nggak salah. Itu dia tuh sering memperlihatkan tangisannya kalau lagi di masjid ya. Kalau sama temennya tuh dia zikir. Kalau lagi ngomong astagfirullah. Cuman udah punya firasat. Gak enak dia. Astagfirullahnya kok kayak dibuat-buat banget gitu. Nangisnya kok kayak dibuat-buat banget. Itu firasat Arizal. Tapi tetap tahan. Karena kan suuzon gak boleh. Tapi emang kelihatan bangetnya ada firasat Arizal tuh dia kayak dibuat-buat. Dan ternyata puncaknya ketahuan. Riak parahnya tuh pas lagi ngajak dia nginep di rumah orang tua. Dulu sebelum nikah tahun 2011, ngajak dia ke rumah. Tidur di kasur, dia tidur di sofa. Dan kebetulan malam itu nggak bisa tidur. Jadi semalaman teh melek, merem, tapi nggak bisa tidur. Jam 3 pagi dia pergi ke WC buat kencing. Habis itu dia tidur lagi sampai subuh. Dalam kondisi 1,5 jam itu bangun nyadar apa yang dia lakuin yaitu ke WC terus tidur lagi. Pas bangun subuh tiba-tiba dia ngomong gini ke baru bangun oh iya saya tadi tahajud oh astagfirullah, harusnya saya nggak ngomong kayak gitu ya Idi dia nggak tahajud tapi dia pura-pura tahajud
Terus habis dia pura-pura tahajud, dia pura-pura istighfar gara-gara takut ria. Coba itu berapa lapis riaknya teman-teman? Satu, tahajud kagak ngakunya tahajud. Berarti udah ria pertama, bohong dehnya. Dua, dia istighfar karena takut memamerkan amal. Padahal udah gak ada amalnya yang perlu dia sampaikan. Emang dia gak tahajud kok. Riaknya double tuh. Wah, ketahuan asli ini parahnya. Gak becus ini ibadah kayak gini. Tapi orang yang ikhlas teman-teman. Ada seorang murid Arizal, ya, yang dia dulu anak nakal lah. Kemudian dia mulai belajar sholat dan sholatnya khusyuk. Itu teman-teman, ada aja cara Allah untuk memperlihatkan keikhlasan dia. Itu pas di SMA 2 Bandung. Pas lagi jam pelajaran, ya, ada jam kosong. Dia kosong. Itu dari 1.200 siswa, gak ada satupun orang yang keluar dari kelas kecuali dia. Kecuali dia doang. Gak ada yang ngeliat. Dan dulu gak ada CCTV, gak ada guru pengawas. Pokoknya bener-bener kalau kalian, pernah gak kalian ke SMA 2 Bandung? Oh gak pernah. Itu udah salah satu SMA yang kalau udah jam pelajaran dia bener di luarnya kayak kota zombie. Kosong banget, gak ada siapapun. Saking orang-orang tuh bener-bener betah di kelas. Angkatan Arizal ya, gak tahu kalau angkatan sekarang ya mungkin udah beda ya. Itu teman-teman, kebetulan Ate kebelet pingin pipis. Dan pipisnya di WC masjid. Pas lagi ke WC masjid, ngeliat dia. Itu lagi sholat. Dari belakang udah bisa ngeliat dia menggigil nangis karena Allah. Gak ada satupun orang yang ngeliat. Dia gak tahu kalau Ariza ada di situ, jelas gak mungkin tahu. Soalnya pas datang ke masjid itu dia posisinya tuh udah di rakaat 2 kalau gak salah. Atau dia posisinya udah lama berdirinya. Dan datang dari arah belakang. Jadi gak mungkin dia tahu kalau Ariza ngeliatin dia. Tapi dia kelihatan banget. Dan dia kalau ngomong biasa gitu. Dia ngomong biasa, nggak dibuat-buat nangis. Dia ngomong biasa, tapi ada momen dimana ketika ngomong tiba-tiba dia nangis aja, ngucurin air mata. Karena alami, beda. Makanya tugas kita tuh bagaimana agar kita jadi diri kita sendiri. Nggak usah pasang topeng. Kalau emang pengen nangis, nangislah yang natural. Kalau nggak pengen nangis, ya udah nggak usah nangis. Kapan saatnya kita pura-pura nangis, maksakan nangis? Regan tahu nggak? Kapan momen dimana kita silakan pura-pura nangis, silakan paksakan nangis? Saat kapan? Waktu sendirian. Ada hadisnya, ya. Apa hadisnya ya? Nangislah, dan kalau kamu tidak bisa nangis, maka pura-pura nangis. Hadis ini hadis palsu, bukan hadis dari Nabi SAW. Tapi sebagian ulama justru menyampaikan hadis ini bukan dalam rangka menyampaikan hadis palsu, tapi mengamalkan isinya, yaitu saat lagi sendirian. Jadi kalau lagi di depan orang banyak, nangisnya natural, tanpa dilebih-lebihkan. Tapi kalau lagi sendirian, gak bisa nangis saat baca ayat tentang jahanam, pura-pura nangis, paksa ke nangis, sok, gak apa-apa. Dan gak mungkin ria. Tapi kalau udah bisa ternyata kalian paksain nangis, ternyata jadi nangis yang alami, jangan habis itu besoknya ngomong ke teman-teman, kemarin ayo saya mah nyobain nangis dah. Nyobain maksa ke nangis sesuai ucapan ulama. Awalnya saya nggak bisa nangis, ya wajarlah hati saya itu begitu kotor dan keras. Wah, ngomong semuanya dipretelin gitu. Tapi akhirnya atas karunia Allah dan nikmatnya, aku bisa menangis dengan natural. Aduh, cerita gitu aja udah berpotensi ria banget. Jadi udah, hati-hati dengan tipuan setan teman-teman. Ada orang yang gak puasa. Ditanya, lagi puasa? Terus dia diem. Kenapa diem? Karena dua. Dengan diem, dia bisa membuat orang yang bertanya ngira kalau dia puasa. Ngerti? Dia kan gak puasa ya. Misalnya langsung aja ya Gan ya. Gak puasa. Regan tanya sok. Lagi puasa gak? Saya diem. Dengan diem, Regan bisa mengira kalau lagi puasa. Itu pertama. Dua, dengan diem, Regan bisa berasumsi bahwasanya teh puasa dan ingin menjaga keikhlasannya sehingga nggak mau ngasih tahu kalau Regan kalau lagi puasa. Coba bayangin teman-teman, setan bisa sampai segitunya. Padahal mah nggak puasa sama sekali. Kan yang lebih enak gimana? Kalau dia tanya, lagi puasa nggak? Nggak. Terus ditanya lagi, ini juga yang nanyanya juga kurang ajar. Kalau udah tahu nggak puasa ya udah
Lagian kan puasa sunnah, kalau puasa wajib baru. Puasa enggak gebugin kalau di negara Islam mah ya, digebugin gitu kalau dia nggak puasa Ramadan tanpa uzur. Tapi kalau nggak puasa sunnah, puasa sunnah enggak usah nanya lagi kenapa nggak puasa sunnah, nggak usah. Tapi andai momennya Regante nanya lagi kenapa nggak puasa sunnah, tinggal jawab, ya bae tuh gitu aja. Ya biarin aja. Apa urusan kamu gitu aja. Inilah yang dilakukan oleh tabiin. Milzam, ingat gak siapa tabiinnya Milzam? Yang digigit kalajengking tuh, yang ada di resume Milzam. Jadi dia tuh lagi di malam hari dia digigit kalajengking. Ya, terus habis itu dia bilang ke teman bicaranya, aku tersengat kalajengking atau aku lagi aku tuh ngelihat ke bintang, ke langit dan ada bintang jatuh. Pada malam itu aku nggak lagi sholat. Jadi dia langsung ngomong gitu, pada malam itu aku nggak lagi sholat. Karena khawatir orang ngira kalau dia tuh sholat malam, terbangun di malam hari untuk sholat malam, atau ada kekhawatiran kalau orang-orang mengira dia lagi sholat dan dia menghadap ke atas. Dan itu dua-duanya nggak boleh. Sehingga dia langsung klarifikasi dari awal. Saya nggak lagi sholat tadi malam, cuman kebetulan saya lagi ngelihat langit dan ngelihat ada bintang jatuh. Itu kan di bab 1 kitab Tauhid atau bab 2 gitu. Ya, seperti itu. Jadi udahlah teman-teman, dalam masalah ibadah, dalam masalah lain-lain, usahain banget untuk gak takut dicaci, gak ingin dipuji. Dan kalau emang kita gak mau harus ngelakuin, ngomong aja ke Allah langsung di hati dan lawan. Dan itu kadang-kadang waktunya singkat banget teman-teman. Pernah waktu dulu lagi kuliah di UPI, ada materi dari seorang trainer, dan materinya tuh emang rada-rada gimana gitu ya. Di masjid, gogowakan, teriak-teriak, nyalain musik rock dan sebagainya, kan nggak seneng gitu. Itu nggak suka banget lah kayak gitu. Lalu tiba-tiba yang awalnya banyak jokes, tiba-tiba dia dengan berapi-api nyuruh nangis, dan nyuruhnya teh maksa dehnya. Kita harus nangis. Kasihanlah sama orang tua kalian yang udah ngasih kalian uang. Dompet kalian serahkan ke depan. Wah, semuanya kayak gitu kan. Orator namanya juga kayak gitu. Dengan 2 orang lagi yang udah ngaji salaf gitu. Kami bertiga ngobrol aja. Apa-apaan sih kajian beginian gitu. Kita teh ngakak aja, ya Allah. Nah pas bagian ending, semuanya disuruh sujud. Gak ngerti itu sujud apa, sujud syukur. Bukan sujud tobat, emang ada sujud tobat. Yang ada kan sujud syukur, sujud tilawah dan sebagainya. Tiba-tiba seluruh angkatan 3.000 orang pada sujud. Kecuali 3 orang. Fulan dan Fulan. Gak mau sujud. Karena kalau sujud, nanya, ini sujud apaan? Gak ada syariat tiba-tiba sujud. Ini bukan tiba-tiba dapat nikmat yaitu sujud syukur, bukan. Ya, kami bertiga nggak sujud pada saat itu karena kalau sujud apa-apaan ini, nggak bener. Tapi di endingnya open donasi untuk apa gitu, kebutuhan orang-orang miskin. Ya kalau yang awal mah suruh ngasih dompet, ya nggak mau ngasih dompet gitu ya, itu mah apa-apaan ya. Tapi pas ada open donasi untuk orang-orang miskin, di situ nih momennya benar-benar singkat. Antara ngasih atau nggak ngasih. Kalau ngasih, bisa bantu orang miskin. Kalau nggak ngasih, bisa jadi nggak ngasih karena niat ingin tetap teguh, nggak mau ngikutin apa kata ustadz yang di depan, supaya dapat pujian dari 2 orang yang sepakat dengan Arizal. Tapi kalau ngasih, juga takut ingin dipuji sama kakak-kakak tingkat. Di situ bener-bener posisinya tuh bingung aja antara takut dipuji, antara ingin dipuji kakak tingkat atau takut dicela sama orang yang bilang aku nggak mau sedekah, atau aku sedekah malah dicaci maki sama 2 orang temanku dengan mengatakan kenapa kamu sedekah di acara-acara beginian yang ceramahnya aja nggak beres. Di situ bener-bener kejepit, maju kena, mundur kena. Apa yang aku lakuin? Keluarin uang, Bismillah. Ya Allah, aku nggak peduli apapun kata orang. Aku lakuin ini karena engkau. Sedekah, pas sedekah, balik ke tempat duduk, 2 orang itu kayak ngeliatin Arizal dengan pandangan yang aneh gitu. Ya, tadi sepakat dengan mereka dengan gak ikut sujud, tapi giliran sedekah, sedekah. Kenapa? Karena kalau sujud tadi emang gak ada syariatnya, sujud apaan itu. Tapi kalau sedekah ada syariatnya. Dan emang berpotensi ria pada saat itu, tapi lawan, Bismillah. Gak tahu Allah terima atau enggak, tapi berharap itu adalah mujahadah Arizal dalam meraih keikhlasan. Hati-hati teman-teman ya dengan ini. Sekarang kita langsung masuk ke obatnya aja. Jadi obat untuk melawan ria adalah 1 teman-teman, sering-sering
jauhi dosa saat lagi sendirian. Oke? Sering-sering menjauhi dosa saat lagi sendirian. Orang yang bisa menjauhi dosa saat sendirian, tidaklah dia bisa melakukan itu kecuali karena rasa takutnya kepada Allah. Makanya Allah berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya, akan mendapatkan 2 surga. Orang yang sering menjauhi dosa saat sendirian, dia terbangun rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia sering melakukan itu, otomatis ketika dia ada bisikan riya, dia akan mikir, ya Allah, aku takut sama Engkau ya Allah. Engkau tahu aku, mau aku lagi di depan umum atau lagi sendirian. Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, di hatiku, dan apa yang ada di fisikku, di lahiriahku. Maka aku lakukan ini karena Engkau ya Allah. Sering-sering ngejauhin dosa saat sendirian. Itu yang pertama. 2, sering-sering minta ampun ke Allah saat sendirian. Kalau yang pertama mah jauhi dosa saat sendirian. Yang kedua, sering-sering minta ampun dan taubat. Atau secara umum ibadah saat lagi sendirian. Dan habis itu jangan diceritain. Itu penting. Pribadi jadinya sering cerita gitu, ibadah personal demi ngasih pelajaran ke kalian. Demi ngasih hikmah ke kalian. Tapi jadi harus hati-hati juga kalau kayak gini terus, kapan bisa ibadah yang benar-benar murni sendiriannya. Kalau ibadah sendirian kemudian laporan ke kalian, ibadah sendirian kemudian cerita ke kalian, nanti habis dong amalan sendirian Jadi kita sama-sama latih. Sering-sering kalau lagi sendirian tuh istighfar, minta ampun. Terus habis itu jauhi dosa saat sendirian. Dan kalau kalian lagi ngejauhin dosa tuh niatin karena Allah. Ada sebagian orang yang gak nonton film pornonya teh karena takut jadi gak cerdas. Ada eta. Dikasih tahu gak boleh nonton film porno karena haram, gak mempan. Giliran ada ahli psikologi yang bilang kalau nonton film porno nanti otaknya bisa jadi berkurang kecerdasannya, langsung berhenti kira. Kan jadi lucu ini teh. Pastikan kalau ngejauhin dosanya atas landasan takut karena Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mujahadah ya. Yaitu lawan aja. Lawan. Kalau ada di tengah-tengah amal kita dibisiki riya, lawan. Kayak tadi pas Arizal tuh dihimpit sama 4 ya. Pas mau sedekah. Kalau aku sedekah, aku bisa dipuji kakak tingkat dan itulah yang aku inginkan. Itu riya yang pertama. Kalau enggak sedekah, bisa dipuji sama 2 teman Arizal yang dari tadi sepakat sama Arizal. Kalau sedekah, kalau enggak sedekah, takut dicaci maki sama kakak tingkat dan juga teman-teman lain yang banyakan yang 3.000 itu. Dan kalau aku sedekah, aku bisa dicaci maki sama 2 temanku ini yang dari tadi sepakat sama aku. Jadi itu bener-bener tuh kejepit semuanya. Tapi akhirnya udah emang harus ada di momen EGP. Emang gue pikirin aku ngelakuin ini karena Engkau ya Allah. Bismillah. Dan nggak tahu ya itu udah ikhlas bener-bener atau belum. Tapi itulah pelajaran buat kalian bahwa riya tuh berat. Ikhlas tuh berat. Dan riya juga berat untuk dilawannya. Karena itu kita sama-sama berjuang ya. Oke, itu aja. Itu 3 obatnya ya. Ingat siksaan Allah ya. Jadi dengan banyak-banyak istighfar pas sendirian, banyak-banyak ibadah pas sendirian. Terus habis itu doa juga ke Allah. Kemudian lawan kalau kita lagi dibisikin riya. Baik, itu aja teman-teman. Silakan yang punya pertanyaan bisa ditanyain sampai maksimal 5 menit aja ya dari sekarang. Monggo. Ada pertanyaan? Kalau mengharap anak-anak atau keponakan yang kita rawat dari kecil nantinya dia jadi baik, bagaimana hukumnya melambatkan ini dulu ya? Bagus nih. Ini deh. Keponakan yang kita rawat dan didik dari kecil jadi baik, tidak pelit, mau bantu dan perhatian ke orang tua, apakah termasuk riya? Enggak, itu termasuk niat ingin orang lain jadi baik. Dan semoga dengan mereka jadi baik kita jadi dapat pahala. Ya, kayak gitu nggak apa-apa.
Tapi niatkan itu karena Allah tentunya. Tadi ada pertanyaan dari Raihan, bagus kok tiba-tiba hilang ya Raihan. Oh ini dia. Bagaimana kalau kita jadi semangat ibadah karena melihat orang lain juga ibadah? Jadi kita semangat beribadah karena termotivasi gitu. Termotivasi itu jadikan sebagai dorongan awal doang. Tapi pas kita lagi ibadahnya langsung kembalikan niat kita karena Allah. Harus kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi bukan semata-mata karena ikut-ikutan. Gak apa-apa kalau awalnya sekedar jadi pendorong doang, tapi setelahnya langsung kembalikan niat karena Allah. Bagaimana hukumnya ruku dan sujud diperlama agar makmum bisa tenang dan khusyuk? Kalau itu niatnya ingin orang lain dapat pahala lebih besar, maka itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa jelas. Ya. Terkait kajian yang pekan kemarin, kalau bentuk mempopulerkan kekafiran secara tidak langsung itu, misalnya orang yang mengidolakan artis kafir, kemudian dia sering menonton konten-kontennya, sehingga secara tidak langsung menambah view. Apa ini termasuk mempopulerkan kekafiran secara tidak langsung? Ya nambah view 1 ya. Bisa jadi sih, cuman kita nggak masuk kafir di situ karena kita ketika nontonnya kan emang karena dorongan nafsu duniawi dan kita bener-bener benci kepada kekafirannya. Cuman kita nonton karena perkara-perkara di luar kekafirannya yang ingin kita lihat gitu. Ya, walaupun itu akhirnya nambah view dan itu jadi bisa berpotensi nyebarin dosa jariah. Tapi untuk menyatakan itu jadi kafir, kita jadi kafir, enggak seperti itu. Tapi pastikan ya kita banyak-banyakin juga nonton konten-konten yang islami supaya jadi bisa ternetralisir ya. Apakah dosa ria, ujub dan lain sebagainya yang dulu kita belum tahu hati ini ria atau enggak dan belum tahu cara melawannya. Namun sekarang setelah kita tahu mengenai hal ini, apakah kita harus taubat sungguh-sungguh agar diampuni? Iya. Kalau kita taubat sungguh-sungguh, Allah akan ampuni insya Allah. Ya, gitu. Main dadu boleh nggak sih? Teman suka main ludo di sekolah pakai dadu. Itu nggak boleh sih teman-teman ya. Kalau dadu itu dilarang oleh Nabi SAW secara spesifik dalam hadis Sahih Muslim. Barang siapa bermain dadu maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa bermain dadu maka dia sama dengan mencelupkan tangannya ke darah dan daging babi. Ya jadi jangan ya. Saya punya ayah. Ya iyalah pasti. Oh iya. Saya punya ayah. Dia orangnya rajin sekali sholat. Gak pernah sama sekali ninggalin. Selalu puasa Senin Kamis. Udah umroh 3-4 kali. Tapi ayah saya itu selingkuh dari ibu saya. Gak pernah adil sama keluarga saya. Dan kalau di rumah itu selalu marah-marah. Sering ngebentak dan pelit sekali. Kenapa sikapnya itu gak mencerminkan apa yang dia lakuin ya Ustadz? Jadi gini ya akhi. Pertama, ibadah itu mencakup fisik dan hati. Orang yang secara fisik ibadahnya udah bagus, sholatnya rajin, umrohnya rajin, tapi akhlaknya masih buruk, itu pasti karena emang hatinya saat ibadah belum benar-benar khusyuk. Coba deh cek. Ini emang beliau nanya membeberkan aib orang tua karena dalam rangka fatwa ya, jadi boleh, nggak apa-apa. Ya, akhi coba tanya ke ayah ya. Maaf banget ayah kalau surat Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud, udah paham belum terjemahannya apa? Dan kalau udah paham, bacanya yang khusyuk nggak? Karena kalau orang udah khusyuk, itu akhlaknya akan baik pasti teman-teman. Kalaupun kita punya watak yang nggak baik, dengan sendirinya pelan-pelan watak tersebut akan hilang. Dengan sholat yang khusyuk kita akan hilang dari watak-watak dan akhlak yang buruk. Ya, jadi seperti itu. Apakah benar tanda dulu ibadah kita ria adalah kita gak istiqomah? Jadi apakah jika ada ibadah yang dulu kita sering lakukan namun sekarang tidak pernah lagi artinya tertolak karena indikasi besarnya ria? Tidak selalu. Ada momen dimana kita mungkin ria, ada juga mungkin kita karena emang udah lelah, karena kita terlalu over limit dalam perkara yang sunnah, bisa jadi. Nah maka tugas kita adalah terus doa ke Allah agar ibadah masa lalu kita diterima. Dan kita pun minta ampun ke Allah atas dosa-dosa kita. Gitu teman-teman ya. 1 menit terakhir ada yang mana? Ya silakan Habibi. Bagaimana cara kita mentobati dosa masa lalu yang bahkan kita udah gak ingat? Ya, untuk dosa masa lalu yang kita gak ingat, cara tobatnya adalah gini. Ya Allah, aku tobat dari semua dosaku. Itu caranya. Sebagaimana ini dilakukan oleh Aisyah ketika beliau nggak tahu beliau ngelakuin dosa apa. Nabi SAW datang ke rumah, tiba-tiba beliau mukanya merah dan marah.
Dan di situ Aisyah berkata, aku taubat kepada Allah. Itu Aisyah nggak tahu loh salah apa. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan hadis ini bahwa ini adalah dalil bahwasanya taubat secara umum pun sah tanpa merinci dosanya apa. Bahkan Aisyah pada saat itu belum tahu dosanya apa. Setelah dikasih tahu oleh Nabi SAW bahwasanya di tirai Aisyah ada gambar Pegasus, yaitu kuda bersayap. Disitulah Aisyah baru paham, akhirnya tirai kuda bersayapnya langsung disobek dan dijadikan sarung bantal. Bantal buat apa? Bukan buat tidur, buat dipantatin. Kalau buat ditidurin itu jadinya bantalnya dimuliakan. Gambar makhluk bernyawa itu boleh kita tetap memilikinya dengan catatan dihinakan. Cara dihinakan adalah dibokongin, dipantatin. Jadi bantalnya itu kayak di Jepang, kalian tahu kan kalau di Jepang kalau duduk pakai bantal kan. Nah si bantalnya itu yang Aisyah yang pakai itu si sarung bantal yang apa? Ya kain yang ada gambar Pegasus, kuda bersayapnya itu dijadiin sarung bantal sehingga buat dipantatin, buat dibokongin, buat di apa? Didudukin lah bahasa kitanya, maaf ya. Seperti itu. Kalau dibuat di bantal kepala itu masih masuknya belum menghinakan. Ini terakhir deh ya. Kalau takut dicaci dalam mengingkari kemaksiatan orang lain, apakah termasuk ria juga? Atau selama masih mengingkari kemaksiatan di dalam hati saja masih cukup? Nah ini ngelihat situasi kondisi teman-teman. Ada momen dimana emang kita berpotensi dicaci, dan cacian itu nantinya akan menimbulkan mudarat baru. Misalnya, dia pacaran, tapi dia nggak sholat juga. Terus kita ingin melarang dia dari pacarannya. Nanti dia mencaci maki kita, terus kemudian dakwah kita untuk ngajak sholat juga jadi nggak diterima. Padahal dia lebih butuh untuk didakwahin untuk sholat daripada didakwahin untuk berhenti pacaran. Nah sehingga takut dicacinya nanti itu juga ada rinciannya lagi. Makanya kita perlu studi case dalam hal ini. Harus sampaikan per kasus. Nggak bisa kita generalisasi semuanya. Oke, itu aja teman-teman. Besok ada kajian fikih ya, insya Allah ba'da subuh sekitar 15 menit jam 5.30. Sampai ketemu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Sampai jumpa di kajian besok pagi dan Sabtu depan di jam yang sama di rumah Harizal insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.